Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan rencana pemberian amnesti oleh pemerintah, namun tidak akan diberikan bagi narapidana tindak pidana korupsi tipikor dan pengedar narkotika. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama Kabar Petang TV One, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Mbak Windy dan Mas Aditya. Ya Pak Menteri, kami ingin mengetahui ada 10% narapidana yang akan mendapatkan amnesti penghapusan hukuman di tahun 2025. Siapa saja Pak Menteri yang masuk daftar dan tidak masuk dalam kriteria? Saat ini masih finalisasi ya di Kementerian IMIPAS maupun Kementerian Hukum. Dari data awal yang dikirimkan oleh Kementerian IMIPAS kepada Kementerian Hukum itu ada kurang lebih 44.000. Itu data mentah, tetapi setelah kami terutama Direktorat Jenderal AHU khususnya Direktorat Pidana melakukan asesmen bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian IMIPAS, angka terakhir tetapi akan terus diperbaharui sebelum kami kirim kepada Bapak Presiden itu kurang lebih sekitar 19.000. Jadi Kementerian Hukum sebagai kementerian yang diberi tugas oleh negara sesuai dengan Perpres dan tugas dan fungsi pokok Kementerian Hukum dalam pemberian amnesti yang akan diberikan oleh Presiden, kami terus melakukan verifikasi namanya. Jadi sampai hari ini belum final, tapi dalam waktu dekat saya yakin nama-namanya akan final dan segera kami akan kirimkan kepada Bapak Presiden, kemudian diteruskan kepada DPR untuk dimintai pertimbangan. Baik, ini kan menarik ya Pak Menteri, dari 44.000 kemudian menjadi 19.000, ini masih difinalisasi, masih diverifikasi lagi. Apa sebetulnya menjadi kriteria atau syarat dari verifikasi ini Pak Menteri sehingga dapat mendapatkan amnesti? Pada saat rapat terbatas ya bersama dengan beberapa kementerian, Kementerian Hukum, kemudian juga dihadiri oleh Pak Menko, kemudian Menteri IMIPAS, Kapolri dan Jaksa Agung bersama dengan Bapak Presiden telah ditegaskan 4 kriteria yang akan menerima amnesti. Yang pertama adalah mereka yang dipidana karena penggunaan adiktif narkotika maupun psikotropika, tetapi dengan status sebagai pengguna. Itu dulu jumlahnya hampir 32.000 ya, hampir 32.000. Tetapi setelah kami asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS, ini jumlahnya semakin berkurang. Karena memang komitmen kita adalah mereka yang akan diberi amnesti adalah mereka yang dengan status pengguna, bukan pengedar. Karena itu bagi mereka yang statusnya pengedar sama sekali tidak akan mungkin diberi amnesti oleh Presiden. Yang kedua adalah mereka yang dalam menjalani pidana saat ini itu mengalami gangguan, orang dalam gangguan jiwa. Jadi secara umum sebenarnya ini bisa kita maklumi kalau kemudian orang dalam gangguan jiwa seharusnya memang sudah mendapatkan amnesti ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit berkepanjangan maupun berusia lanjut. Nah, orang yang berusia lanjut dan sakit-sakitan yang memerlukan perawatan karena keterbatasan fasilitas medis di dalam lembaga pemasyarakatan kita, tentu menjadi tugas negara untuk memberikan ruang kepada mereka apalagi sudah berusia lanjut dan sakit berkepanjangan, termasuk di dalamnya adalah penderita HIV AIDS yang kita khawatirkan kalau kemudian ini dibiarkan untuk terus bersama-sama di dalam justru mungkin saja bisa menular. Nah, karena itu ini menjadi bagian dari 4 kriteria. Yang terakhir adalah kasus-kasus politik, terutama tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ITE, tetapi sebatas hanya kepada penghinaan kepala negara. Dan di dalamnya, jadi sekali lagi, penghinaan kepada kepala negara ataupun kepada pemerintah. Bapak Presiden menegaskan kepada kami waktu kami bertemu dengan beliau, sudah menjadi resiko
menjadi pejabat negara untuk mendapatkan kritikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa perbedaan itu dan pemerintah berhak untuk ataupun berterima kasih atas semua kritikan-kritikan yang konstruktif demi untuk mencapai tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir adalah kasus politik khusus Papua. Jadi ini yang menarik karena kemarin dalam rapat kerja kami bersama dengan Komisi 13 yang awalnya kami sepakati dan telah disetujui Presiden untuk diusulkan untuk mendapatkan amnesti adalah kasus-kasus makar yang dituduhkan kepada aktivis-aktivis Papua, tetapi dengan syarat bukan yang gerakan bersenjata. Dan karena itu keempat kriteria inilah yang menjadi panduan Kementerian Hukum untuk bisa melakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik. Namun yang menarik bahwa khusus untuk kasus Papua, kemarin ada saran dari beberapa anggota maupun termasuk teman-teman anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Papua mengusulkan agar ada 7 orang mantan anggota KKB yang saat ini sedang menjalani proses pidana, kalau tidak salah di Makassar, berjumlah 7 orang yang sudah menyatakan diri akan setia kepada Republik, kemudian diusulkan juga untuk kemudian bisa mendapatkan amnesti. Nah, karena itu sebagai Menteri Hukum tentu tidak mungkin bisa kami mengambil sebuah keputusan. Usulan ini akan kami bawa kepada Bapak Presiden dan nanti Presiden juga pasti akan mempertimbangkan dengan mengundang semua kementerian terkait ya, mungkin dari Badan Intelijen Negara, kemudian juga kepolisian, kejaksaan, dan ini akan diputuskan nanti apakah Presiden setuju atau tidak. Tetapi karena ini adalah permintaan, maka tentu menjadi kewajiban saya sebagai Menteri Hukum untuk meneruskan kepada Presiden terkait dengan 7 orang yang dimaksud ya. Saya sendiri juga belum tahu persis nama-namanya siapa yang, karena saya sudah minta kepada yang mengusulkan untuk memberikan nama-namanya dan status hukumannya saat ini berada di mana. Gitu, Mbak. Pak Menteri, apabila ada koruptor yang masuk dalam kriteria narapidana yang memiliki sakit berkepanjangan karena lanjut usia, apakah ini artinya akan diberikan amnesti ataukah akan tetap seluruh koruptor ini diberlakukan tidak menerima amnesti, Pak? Kebijakan sampai hari ini sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, kami tidak akan memasukkan kriteria itu terhadap tindak pidana korupsi. Kalaupun nanti mungkin ada yang mau bermohon, mekanismenya tidak boleh lewat amnesti. Karena intinya amnesti ini adalah penghapusan pidana. Jadi kalaupun ada yang mau kira-kira kemudian nanti karena sakit berkepanjangan dan itu boleh ditempuh oleh siapapun, bukan hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana apapun, boleh bermohon kepada Presiden lewat mekanisme grasi. Dan itu harus dilakukan secara permohonan secara orang per orang. Jadi mekanismenya agak berbeda. Karena kalau kemudian ini kita lakukan lewat proses amnesti, tentu ini akan menimbulkan masalah. Karena itu sekali lagi, kalau yang sakit berkepanjangan, kemudian terlibat dalam kasus tertentu yang tidak masuk di dalam kategori amnesti yang akan diberikan oleh Bapak Presiden, itu bisa mengajukan permohonan grasi kepada Bapak Presiden secara perorangan dengan tentu menyertai alasan-alasannya, tetapi yang namanya grasi itu tidak menghapuskan pidananya. Baik, terima kasih. Jelas sekali Pak Menteri, artinya koruptor dan bandar narkoba ini tidak ada ampun, tidak ada amnesti untuk koruptor dan bandar narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat sore, Pak.